Adapun yang melatar belakangi saya ingin menjadi guru adalah berangkat dari pengalaman buruk yang saya alami di saat saya duduk di bangku SMA. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Kebetulan ibu saya adalah seorang guru dan ayah saya seorang penjaga sekolah. Saya memiliki 6 saudara lainnya, jadi ditambah saya itu kami 7 bersaudara. Kebetulan di saat itu kondisi ekonomi orang tua saya sedang memburuk dikarenakan kami 7-7-nya semua itu sedang bersekolah. Jadi ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang duduk di bangku SD. Nah, semuanya itu membutuhkan biaya. Alhasil karena banyaknya biaya dan kebetulan juga sekolah kami ini berjarak jauh, kakak-kakak saya itu setiap sekolah membutuhkan ongkos yang lumayan besar. Otomatis kondisi keuangan orang tua saya menjadi memburuk karena kami membutuhkan biaya yang besar untuk biaya kuliah maupun ongkos. Saya pun terdampak untuk sekolah itu tidak dapat maksimal. Bagaimana saya tidak dapat maksimal? Karena di waktu itu saya sering sekali tidak masuk dikarenakan saya melihat kondisi orang tua saya tidak memiliki ongkos untuk saya berangkat sekolah. Jadi dalam 1 bulan, dalam 1 minggu itu pasti saya ada absen yang tidak masuk. Namun selama saya memiliki masalah melalui absen, guru-guru saya tidak mau menerima alasan saya, berkata kalau itu tidak ada ongkos. Jadi saya memiliki pengalaman setiap saya kalau ditanya kenapa tidak sekolah, saya tidak punya ongkos. Nah, guru saya selalu mencerca saya, itu bukan alasan, kamu berbohong, kamu itu malas, kamu anak perempuan kok jadi ratu absen. Sampai sebegitu saya dibully. Saya membenci masa SMA saya sering menerima cercaan di waktu kondisi saya mengalami kondisi sulit. Saya tidak memiliki ruang di mana saya bisa menceritakan kondisi keadaan saya, bagaimana saat ini saya mengalami kesulitan untuk baik itu mau sekolah ataupun dalam belajar. Ada suatu kejadian di mana saya berangkat sekolah. Saya memang sering terlambat sekolah dikarenakan saya sering menunggu ongkos dari ayah saya yang berjualan di dekat sekolah untuk mencari tambahan agar kami bisa tetap sekolah. Di waktu itu saya sekolah naik ojek, dan di pertengahan jalan tiba-tiba ojek saya terjatuh dikarenakan ada seekor anjing yang menyeberang hingga mengakibatkan saya luka-luka ringan, dan kedua telapak tangan saya itu mengelupas mengeluarkan darah, namun itu tidak terlalu deras ya. Nah, di kondisi saat itu saya memaksakan diri untuk terus melanjutkan sekolah, tetap hadir di sekolah dikarenakan saya ingin memanfaatkan ongkos yang sudah dikeluarkan orang tua saya agar saya dapat bersekolah di hari itu. Jadi saya tetap datang meskipun saya mungkin terlambat itu sekitaran lebih dari 1 jam. Jadi di waktu saya mengetuk pintu, kebetulan itu saya ingatnya ada pelajaran dari orang guru yang paling senior di sana. Saat mengetuk pintu, belum saya berkata, baru assalamualaikum, langsung saya dicerca dan disuruh berdiri di depan kelas. Saat itu saya sudah remaja, pastinya memiliki malu yang sangat besar. Saya tertekan di waktu saya duduk di bangku SMA, di mana kondisi guru-gurunya tidak ada yang ingin memahami keadaan saya. Ketika saya disuruh berdiri di depan kelas, tangan saya itu masih mengalir darah, dan guru tidak memperhatikan saya. Dia terus mencerca saya, dan akhirnya di saat beliau selesai ngomong, kemudian ada teman saya yang melihat saya mengeluarkan darah, itu jatuh ke lantai darah saya. Nah, kemudian
Guru itu baru menyadari bahwa saya itu dalam keadaan luka. Terus sambil bertanya, kenapa tanganmu berdarah? Saya bilang, inilah alasan saya Pak, bahwa saya terlambat karena saya mengalami kecelakaan. Namun yang saya dapatkan bukan simpati. Saya tidak tahu apakah itu gurunya itu sedang gengsi dengan saya ditambah kena marah. Itulah akibatnya kalau kamu sering datang terlambat. Kalau sudah ada kejadian seperti ini, guru tidak tahu kamu penyebabnya terlambatnya karena kecelakaan, karena mengira kamu memang sudah sering terlambat, itu jadinya sudah terbiasa. Jadi tetap di posisi itu saya yang selalu disalahkan. Kemudian saya ditambah lagi, bukannya kamu itu adalah ratu absen loh, lihat absen kamu sudah penuh. Rasa saya itu malunya itu sudah bertumpuk. Saya sangat membenci di waktu itu. Saya rasanya ingin lari meninggalkan kelas tersebut, dimana saya merasa harusnya di sekolah saya mendapatkan pendidikan, mendapat ruang di mana saya dapat menuangkan kreativitas saya di sana, di mana saya dapat mendapatkan hak saya sebagaimana siswa mendapatkan ilmu di sana. Di sana saya tidak mendapatkan kenyamanan baik dari lingkungan maupun dari gurunya. Setelah itu saya disuruh turun untuk mengambil obat sendiri. Saya turun, bukannya mengobati tangan saya masuk di ruangan kamar mandi saat itu. Jadi saya menangis sejadi-jadinya. Yang pertama saya merasa malu, yang kedua saya menyadari bahwa saya tidak memiliki ruang di dunia pendidikan ini. Sehingga saya berpikiran bahwa suatu hari nanti saya ingin menjadi guru. Saya ingin mengubah bahwa untuk generasi berikutnya tidak ada yang bisa merasakan pahitnya bangku sekolah seperti saya. Itu saya merasa bahwa menjadi seorang guru adalah merupakan panggilan jiwa, yang mana saya sangat merasa bahagia dan beruntung sekali jika saya dapat melihat anak-anak tumbuh dalam dunia pendidikannya dengan penuh rasa bahagia, nyaman, serta bebas berkreasi, mengeluarkan bakat dan minat yang mereka sukai, serta menjalani pendidikan itu dengan rasa penuh kenyamanan. Bagi saya, menjadi seorang guru itu adalah tugas yang mulia. Guru memikul amanah serta penuh tanggung jawab terhadap siswa-siswanya. Di tangannya lah akan lahir generasi-generasi yang nantinya akan menebar cahaya kebaikan di tengah masyarakat.